Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBK, perkenalkan saya Arif Kalbanullah Nurdin dengan NIM channel 11241318. Di sini untuk memenuhi tugas saya karena saya kemarin tidak hadir pada forum materi kedua, ketiga, dan keempat, maka saya telah membuat mind mapnya dan akan menjelaskan poin-poinnya secara singkat. Yang pertama itu materi kedua dengan judul manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama kita harus tahu apa itu manusia. Manusia itu merupakan ciptaan Tuhan yang dituntut untuk memiliki etika dan moral. Nah, yang membedakan manusia dan hewan itu adalah manusia memiliki akal, etika, dan moral. Jadi, manusia itu harus selalu bersikap dan berperilaku sesuai etika dan moral. Etika sendiri itu merupakan kajian tentang baik dan buruk, sedangkan moral merupakan etika atau baik dan buruk yang telah disepakati oleh sekelompok masyarakat. Nah, saat kita membicarakan manusia, erat kaitannya dengan humanisme. Humanisme itu adalah di mana manusia dituntut untuk memahami manusia lain, menghargai dan menghormati. Di sini saya telah mengambil beberapa nilai-nilai humanisme. Yang pertama menghormati, ya, manusia di sini dituntut untuk selalu menghormati manusia lain. Yang kedua itu menghargai, sama kayak menghormati tadi, manusia harus menghargai manusia lain. Seorang manusia itu harus menghargai keputusan manusia lain. Manusia tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada manusia lain. Yang ketiga itu empati. Empati di sini seorang manusia itu dituntut untuk merasakan, dan bukan hanya merasakan saja, tapi manusia dituntut untuk merasakan dan membantu manusia lain yang sedang kesusahan atau sedang ditimpa masalah. Dan yang terakhir itu kejujuran. Di sini manusia dituntut untuk selalu berperilaku dan bersikap atau berbicara secara jujur sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, selanjutnya materi ketiga dengan judul etika dan nilai moral kedokteran. Di sini yang pertama, dokter harus bermoral dan beretika. Kenapa dokter harus bermoral dan beretika? Ada dua alasannya. Yang pertama, melindungi pasien dan tenaga medis. Jadi maksudnya di sini yaitu dokter harus bermoral dan beretika agar pasien itu lebih percaya, dan dalam mengambil keputusan itu dokter harus melindungi, atau dalam mengambil keputusan tujuannya semata-mata untuk kepentingan dan keselamatan pasien. Yang kedua itu menjamin kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran. Di sini dokter harus bermoral dan beretika agar citra profesi kedokteran di mata masyarakat itu baik, dan agar masyarakat atau pasien lebih dapat diajak bekerja sama. Selanjutnya itu prinsip dasar etika kedokteran. Di sini ada 4. Yang pertama itu beneficiency, atau artinya itu kebermanfaatan. Jadi di sini dokter dalam berperilaku atau mengambil keputusan itu semata-mata tujuannya demi keselamatan pasien. Yang kedua itu non maleficiency. Artinya non maleficiency itu adalah tidak merugikan. Jadi di sini dokter dalam mengambil keputusan atau dalam bersikap berperilaku itu tidak merugikan pasien. Yang ketiga di sini autonomi. Autonomi itu maksudnya dokter itu harus selalu percaya dan menghargai keputusan pasien sendiri. Dan yang terakhir atau yang keempat itu justice. Justice di sini maksudnya seorang dokter itu dalam melayani pasien atau dalam melayani masyarakat itu tidak membeda-bedakan pasien atau masyarakat berdasarkan strata sosial yang dimiliki seorang pasien. Jadi di sini dokter dituntut untuk selalu menghargai dari manapun pasiennya berasal. Nah, selanjutnya materi keempat dengan judul kemahasiswaan. Di sini yang pertama kita ketahui apa itu pengertian mahasiswa. Mahasiswa itu adalah seseorang yang terdaftar atau secara administratif mengikuti semester berjalan dan sadar akan hak dan kewajibannya. Hak mahasiswa itu mendapat ilmu atau pengetahuan dari perguruan tinggi, dan kewajiban mahasiswa sendiri yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan di sini mahasiswa dituntut untuk selalu belajar dan mengupgrade ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua itu penelitian. Di sini mahasiswa dituntut untuk melakukan terobosan baru atau menemukan ilmu-ilmu baru. Dan yang ketiga itu pengabdian. Di sini mahasiswa dituntut
untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di perguruan tinggi kepada masyarakat. Yang kedua itu, yang selanjutnya, peran sosial dan moral mahasiswa. Peran sosial mahasiswa di sini maksudnya mahasiswa itu harus selalu berinteraksi dengan manusia lain, tidak membeda-bedakan masyarakat atau sekelompok masyarakat lain. Sedangkan peran moral di sini mahasiswa itu dituntut sebagai contoh atau sebagai role model di dalam masyarakat. Dan yang terakhir itu ciri-ciri mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa itu harus rasional. Maksud rasional di sini mahasiswa itu harus selalu berpikir logis. Dan yang kedua itu analitik. Di sini mahasiswa itu dituntut untuk atau bersifat sebagai agen perubahan. Yang ketiga kritis. Kritis itu maksudnya mahasiswa itu harus dalam mengambil keputusan, mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Yang keempat universal. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk bisa di mana saja. Dan yang terakhir itu sistematis. Jadi di sini mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan segala persoalan secara terstruktur. Mungkin sekian Kak pemaparan materi mind map saya. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf Kak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.